Hai, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Pagi, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi. Pagi, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Syukurlah. Semoga semuanya juga sudah sarapan ya. Belum, Bu. Oh belum. Oke, boleh lah sambil kuliah, sambil sarapan. Karena kalian kan pada close ini ya kamera ya. Oke, hari ini sampai minggu kemarin gimana? Ada yang ditanyakan kah materinya? Alhamdulillah lancar ya, Bu. Saya Lancar, Bu, alhamdulillah, Bu. pribadi lancar. Oke, berarti nanti kalau misalnya teman-teman tiba-tiba ada yang mau ditanyakan, ini ya, apa dicatat aja, terus segera ditanyakan biar nggak jadi kepikiran gitu ya, atau bahkan Siap. ketinggalan materinya. Nah, untuk yang minggu kemarin, kita kan sudah membahas tentang beberapa framework yang ada di dunia UX, terus kita juga sudah membahas tentang user center design ya, sama ada pengenalan tentang UX maturity. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke pembahasan proyek UX ya. Nah, sebelum ke sana ada apa namanya rencana pembelajaran yang mau saya sampaikan dulu. Ini saya share. Oke, kita langsung masuk ke sini ya. Jadi hari ini adalah pertemuan ketiga kita ya, minggu ketiga di mata kuliah implementasi User Experience Design. Nah, untuk semester ini kita masih sama dengan yang ada di kurikulum, yaitu kita akan mengerjakan project UX. Jadi teori selesai sampai kemarin untuk yang apa namanya. Jadi kalau di kurikulum implementasi UX design ini kita ada istilahnya tuh 3 kajian kan. Kalau teman-teman mungkin sebelumnya di semester kemarin kan sudah tahu juga ya, sudah pakai sistem assessment juga kan ya. Selain assessment kan ada sistem UTS UAS. Nah, kita nggak pakai UTS UAS, tapi kita pakainya sistem yang assessment. Assessmentnya nanti ada 3 kali. Assessmentnya semua adalah presentasi dan live gitu ya, tanya jawab gitu. Nah, untuk yang assessment 1 itu nanti akan dinilai dari tugas 1. Nah, hari ini saya akan jelaskan kembali mengenai rencana pembelajaran kita selama 1 semester. Sebenarnya sudah saya bagikan di Google Classroom, tetapi mungkin kalau dibaca saja teman-teman ada yang kurang paham. Jadi oke, kita akan bahas ya hari ini. Nah, oke, di sini. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya. Ada rencana pembelajaran semester. Terus ini sudah saya berikan di awal banget ya, di awal perkuliahan dokumennya. Lalu nanti akan kita bahas tentang penjelasan tugas 1. Berikutnya tentang tim proyek UX, dan yang terakhir adalah pengajuan usulan proyek UX dari mahasiswa. Atau nanti kalau misalnya saya ada beberapa judul yang mungkin nanti teman-teman bisa coba pilih kalau memang berminat gitu ya. Nah, jadi kita akan masuk ke pembahasan tentang yang pertama dulu ya, rencana pembelajaran semester. Nah, ini stop share lagi. Sebenarnya saya sudah simpan di sini. Ada di Google Classroom, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kan ya kelas 4402, Google Classroom-nya ada di postingan awal-awal banget sih. Nah, ini kan yang awal banget saya ada pembukaan, berikutnya yang ini tanggal 15 Februari. Nah, di sini ada RPS itu rencana pembelajaran semester. Ini kelihatan nggak sih tulisannya? Terlalu kecil nggak? Kelihatan, Bu. Nah ya,
Kalau dibesarin nanti tulisan yang ini makin besar ya, nggak apa-apa lah, gini dulu. Ini rencana, kenapa ini ada dua, yang RPS versi ini adalah versi manual gitu ya, ini Word terus di PDF-kan. Nah, di sini lengkap sampai tugas 3. Tapi kalau yang ini, yang VSI 1K3, ini saya download dari Igrasias untuk semester genap 2020-2021. Jadi ini versi Igrasias yang teman-teman juga nanti akan bisa lihat kalau setiap saya ngisi berita acara perkuliahan. Nah, itu pertemuan pertama apa, kedua apa, dan seterusnya semuanya ada di sini. Nah, kita akan lihat dari sini saja ya. Kalau yang ini tadi versi ada tugasnya, ada rancangan tugas 1 sampai 3 semuanya udah bisa dilihat di sini sebenarnya teman-teman. Tanpa saya perlu membuat classwork gitu ya. Sebenarnya teman-teman udah bisa lihat sampai tugas 3 gitu ya. Semua tugas kan kita cuma ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, assessment 1, assessment 2, assessment 3. Nah, itu yang utama untuk penilaiannya. Sedangkan beberapa kayak kuis gitu ya, itu nanti akan kita pertimbangkan sebagai tambahan nilai kalau misalnya teman-teman ternyata banyak yang nilainya down gitu, atau bisa juga ditambahkan ke tugas yang ada di kajian tersebut. Nah, nanti tiba-tiba kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Kita langsung lihat di sini. Nah, ini rencana pembelajaran semester kita, teman-teman ya. Nah, di sini nih semester 2, ini kan mahasiswa 4 kelas 4402 ini sedang berada di semester 2 tahun akademiknya 2020-2021 dan kita 3 SKS ya. Ini tadi nama mata kuliahnya implementasi user experience design, kodenya VSI 1K. Lalu berikutnya, ini sebenarnya informasi saja ya. Ini koordinatornya saya sendiri. Nah, ini mata kuliah ini juga sudah disampaikan di video yang pertama. Mata kuliah ini mempelajari tahapan-tahapan dari perancangan antarmuka berdasarkan pengalaman pengguna. Pendalaman keterampilan untuk membuat dokumen pengalaman pengguna diberikan dalam bentuk tugas dokumen dan tugas praktek secara berkelompok pada kasus tertentu di bidang IT tentunya ya, karena kita kan bahasnya produk digital. Nah, di sini ada program learning outcomes, ya ini capaian pembelajarannya ya. Ada 2 yang utama, menerapkan kemampuan manajerial dan seterusnya ya. Ini nanti teman-teman bisa baca lebih detail ya. Nah, yang paling utama adalah ini course learning outcomes. Jadi keluaran dari mata kuliah ini tuh apa sih? Sebenarnya teman-teman harus bisa apa gitu. Jadi nanti teman-teman boleh mengecek dirinya masing-masing. Saya udah nyampe nggak sih ke kompetensi yang ini gitu ya. Nah, contohnya di sini yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan user-centered design, menjelaskan user experience design, lalu user-centered design, dan UX maturity, dan memulai perencanaan dan project UX. Nah, ini yang akan kita kerjakan di semester di kajian 1. Teman-teman sebenarnya ini kan sudah dapat ya materinya, pengenalan atau fundamental of UX itu seperti apa, terus user center design kayak gimana, dan UX maturity itu sudah disampaikan sampai pertemuan kedua kemarin. Nah, berikutnya adalah memulai perencanaan dan project UX, yaitu kita akan bahas hari ini. Nah, sebenarnya ini kita sudah pernah sudah di sounding ya bahwa project UX itu dari awal gitu. Kita akan membuat kelompok di mana setiap kelompok ini nanti akan mengajukan judul project UX, dan itu akan kita lakukan, kita kerjakan selama 1 semester ke depan. Nah, lalu berikutnya di CLO2, CLO2 ini atau di assessment 2 nantinya ya, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan mengimplementasikan elemen-elemen UX, mulai dari strategi plan, scope plan, structure plan. Nah, ini sampai di assessment 2. Lalu nanti di assessment 3-nya, teman-teman akan masuk ke
ke tahapan berikutnya masih di elemen of UX, tetapi di tahapan skeleton dan surface plan. Apaan sih ini? Nanti dibahasnya di pertemuan kelima ya. Kelima. Kalau yang ini skeleton sama surface berarti sekitar pertemuan ke 9 gitu ya, 8 atau 9. Lalu CLO 4 ini mahasiswa balik lagi ke sini, menghasilkan high fidelity UI. Kita singgung minggu kemarin ya, ada istilah high fidelity prototype. Nah, high fidelity prototype itu yang sudah colorful, sudah ada tipografinya, sudah ikonnya ataupun gambarnya sudah kelihatan gitu ya, contoh-contohnya. Terus berikutnya yang terakhir, di CLO 4 ini kita akan melakukan pengujian terhadap project UX yang sudah kita buat sampai ke kajian, sampai assessment 2 ya, sampai ke assessment 2, lalu nanti di assessment ketiga yang terakhir teman-teman akan memastikan atau melakukan pengujian terhadap project UX-nya. Nah, itu seperti apa gitu ya. Minggu kemarin juga sudah kita bahas apa aja sih yang dilakukan di bagian pengujian gitu. Nah, ini teman-teman sudah lihat juga kan ya, komponen penilaiannya sudah saya share di video yang pertama, mulai dari assessment 1, 2, 3, dan juga ada tugas 1, tugas 2, dan 3. Prosentasenya juga teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini daftar pustakanya sudah saya siapkan, tetapi udah saya turun in ya, belum ya? Lupa. Teman-teman udah dapat belum yang daftar pustaka? Di Google Classroom, di timeline Google Classroom sudah masuk belum ya ke Google Classroom masing-masing? Belum dicek lagi sih Bu, kayaknya sih belum Bu. Oke, nanti setelah ini kita akan lihat ya apakah sudah masuk atau belum. Nah, berikutnya adalah di media pembelajaran yang kita akan pakai itu nanti ada software untuk membuat mockup, terus kita fokusnya pakai Figma ya nanti ya. Tapi kalau teman-teman ada yang bisa bikin pakai Adobe, boleh juga. Ini Maze Design ini tools untuk nanti pengujian. Dan tentunya butuh internet ya, karena beberapa tools itu sifatnya online. Jadi tidak perlu teman-teman download, cukup akses dengan SSO, ataupun email lainnya, nanti otomatis bisa digunakan secara online gitu. Nah, ini hardware-nya, ini tim teaching-nya ya, sudah saya perkenalkan di awal. Nah, ini ke sini kita lihat. Nah, ini ya teman-teman, ini udah kita, jadi ini semuanya pertemuannya kita ada 16 ya. 16 pertemuan kelas. Tetapi dari 16 ini ada asesmen 1, ada asesmen 2, ada asesmen 3 yang presentasinya jatahnya 2 kali. Jadi kita pertemuan kelas itu hanya 12. Jadi 12 ini terdiri dari apa? Terdiri dari teori dan diskusi yang kemarin, kayak kemarin kan ada teori, terus kita ada tanya jawab, terus ada quiz review. Nah, itu 12 kali ya. Nah, sisanya sebenarnya di 12 ini saya tidak akan lebih banyak bercerita. Kemungkinan diskusi penyampaian teori itu hanya di pertemuan-pertemuan awal kayak gini kan, ke-1 sama ke-2 masih teori gitu ya. Nah, pertemuan ketiga ini udah nggak ada teori lagi. Saya udah tidak menjelaskan teori, tetapi kita diskusi project UX. Nah, nanti pertemuan keempat, nah ini kita lihat di sini, ini pertemuan 1 udah ya, sudah kita laksanakan. Kemarin kita ada ini nanti untuk pertemuan 1 di tesnya, di sini kan ada nih bentuk penilaiannya tuh tugas 1 sama asesmen 1. Nah, ini apa saja yang dipelajari, teman-teman juga sudah bisa lihat di kehadirannya masing-masing kan ya. Kalau pertemuan 1 bahas apa itu kan kelihatan ya di presensinya kan. Nah, di pertemuan kedua ini juga kita udah lakukan kemarin ya, bahas user center design sama UX maturity. Nah, lalu berikutnya nih kita pertemuan 3 sekarang ada di sini. Pertemuan 3 kita akan membahas pemahaman mahasiswa sampai pertemuan kedua kemarin seperti apa, dan juga keberhasilan melakukan pengajuan usulan proyek UX gitu. Nah, jadi hasil dari pertemuan ini adalah
tugas 1. Hasilnya adalah dalam bentuk tugas 1, didokumentasikan. Lalu nanti minggu depan, di pertemuan keempat, kita sudah masuk asesmen 1. Asesmen 1 itu apa sih? Ya, jangan dibayangin serem-serem juga ya, asesmen gitu ya. Si ibu nih baru aja pertemuan ketiga, minggu depan udah asesmen lagi gitu. Ini hanya presentasi saja, presentasi dari yang kita bahas hari ini gitu. Jadi tidak menyeramkan gitu ya. Pada dasarnya ini presentasi hasil dari tugas 1 gitu. Lalu minggu kelimanya kita mulai masuk ke elemen UX. Nah, elemen UX ini ada 5, ada dimulai dari strategi plan, scope plan, structure plan, surface plan, skeleton plan, dan surface plan. Nah, 3 yang pertama ini dibahas di asesmen sebelum asesmen 2, diujikan nanti pada waktu asesmen 2. Sedangkan yang 2 terakhir ini dipresentasikan atau diujikan nanti di asesmen yang terakhir, di tugas besar, gitu, bersamaan dengan pengujian dari project UX-nya. Gitu. Nih, berikutnya yang pertemuan ke-6. Nih, tadi yang pertemuan ke-5 kan kita bahasnya strategi nih. Strategi plan ya. Nah, lalu berikutnya pertemuan ke-6 itu elemen of UX scope plan. Nah, berikutnya yang ke-7 yaitu structure plan ya, structure plan. Oh, ini kalau di blok jadi gitu. Nah, yang ke-8 ini adalah hasil dari strategi sampai ke structure plan. Nah, itu nanti dibahas lagi di pertemuan ke-8. Ini sebentar. Ya, pertemuan 8 ini nanti teman-teman sudah mulai, jadi ini di pertemuan ke-8 udah ada assessment 2 ya, presentasi assessment 2. Lalu ini selain assessment juga ngebahas tentang skeleton plan. Lalu yang ke-9, pertemuan 9, nanti kita sudah mulai merancang menggunakan Figma. Nah, Figma itu baru dipakainya di pertemuan 9, teman-teman ya. Nah, kemarin ada beberapa mahasiswa yang nanya, toolsnya apa sih Bu yang dipakai? Figma, boleh dieksplor dari sekarang. Nah, si Figma ini sebenarnya sih baru kepakainya nanti di pertemuan ke-9, gitu ya. Lalu di pertemuan ke-10, nah ini sudah masuk ke surface plan. Kalau surface plan tadi sudah high fidelity prototype. Lalu di pertemuan ke-11, pertemuan ke-11 ini teman-teman, sebentar. Mungkin saya ada yang keliru ya, nanti deh kita cek lagi ya, ini saya sampaikan saja dulu. Di pertemuan ke-11 ini teman-teman sudah selesai sampai di Figma ya, jadi Figmanya sudah interaktif. Nah, udah interaktif prototype, jadi sudah bisa diklik, submit, nanti langsung ke halaman beranda. Kalau misalnya ada menu galeri, diklik kebuka galerinya, nah itu namanya interaktif prototype. Lalu di pertemuan ke-12, nah ini sudah mulai masuk ke presentasi progress project. Nah ini presentasi progress ya. Di sini jadi pastikan setiap ada presentasi progress, satu kelompok harus lengkap, hadir semua. Kalau nggak hadir semua, nilainya tidak akan sama dapatnya. Jadi misalnya, Bu, kenapa saya misalnya dalam satu hari ada progress, saya sampaikan misalnya minggu 12 kita progres ya, project UX kalian presentasi. Ternyata dari 3 orang ini ada 1 yang nggak hadir, alasan apapun lah ya. Nah, itu nggak bisa nyusul presentasi. Yang dinilai hanya yang hadir presentasi. Terus yang nggak hadir dapat nilai nggak? Dapat nilai, tapi hanya nilai dokumen. Untuk nilai presentasinya nggak dapat. Gitu. Nilainya masuk kemana? Ini nilainya adalah akumulasi ke assessment gitu. Lalu jadi untuk menilai assessment itu saya tidak nilai 1 kali presentasi saja, tapi nilai dari progres gitu. Jadi pastikan teman-teman ikuti semua presentasi progresnya, jangan sampai kelewat. Nah, berikutnya di pertemuan ke-13, nah ini mulai masuk ke UX testing.
13 sama 14. Teman-teman melakukan 13 ini teorinya, 14 teman-teman sudah prakteknya dan hasil dari evaluasi atau dari testingnya seperti apa. Baru di 15 dan 16 ini teman-teman mempresentasikan hasil dari project UX-nya. Ini yang dipresentasikan full ya, dari mulai awal sampai akhir gitu. Dari mulai strategi plan sampai ke UX testing gitu. Seperti itu teman-teman gambarannya selama 1 semester ke depan. Kita karena lagi online ya, full online, tapi juga ada beberapa project based learning ya, karena memang mata kuliah ini adalah membuat project yang harus diselesaikan dalam 1 semester dan nanti dipresentasikan di akhir semester seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada. Kalau belum ada, nah sebenarnya lebih enak mungkin ngelihatnya yang ini ya teman-teman ya. Kalau ini tuh kelihatan bentuknya kayak gini nih. Nih, ini kan pertemuan 1, 2, 3, 4. Nah, 4 nih assessment 1. Nah, ini kelihatan banget nih batasannya. Oh, minggu keempat kita udah masuk assessment 1. Terus di sini 5, 6, 7. Terus masuk ke 8, 9, 10. Assessment 2-nya di minggu ke-11. Oh, maaf, berarti assessment 2 itu rangkaian 5 elemen UX ya. 5 elemen UX mulai dari strategi sampai ke survei. Nanti kita bahas lagi lah setiap selesai assessment, nanti akan kita review lagi yang mau di-assessment-kan tuh sampai mana gitu. Nah, ini gampangnya sih ini lebih enak tampilannya yang ini mungkin ya yang lebih user friendly gitu secara tampilan. Nah, ini assessment 2. Lalu di assessment 3 ini sebenarnya materinya cuman 2 ya, yaitu tentang teori tentang tools atau metode apa saja yang bisa digunakan di UX testing dan pelaksanaan UX testingnya itu sendiri gitu. Karena di pertemuan 12 ini kita masih presentasi progres ya. UX project presentation, jadi belum ada teori lagi. Ada teori lagi baru di pertemuan ke-13. Setelah itu minggu ke-15 dan 16 assessment. Nah, ini teman-teman kalau mau lihat tugas semuanya udah lengkap di sini sebenarnya. Ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 gitu ya. Semua sudah dirangkum atau sudah disediakan di RPS yang ini. Jadi sebenarnya teman-teman udah bisa tahu, oh nanti sampai akhir semester itu ternyata tugas saya kayak gini. Gitu. Sedangkan kalau saya simpan di sini, di classwork, ini sifatnya ya menyediakan media untuk mengumpulkan ya. Media untuk mengumpulkannya sampai sini. Gitu. Oke, nah di sini ini saya ada beberapa topik ya materi kuliah. Hari ini karena kita nggak ada materi, jadi saya tidak membuat materi kuliah di sini di minggu ketiga. Tapi saya ngisi nih tugas 1, minggu 1 sampai 3. Sebenarnya itu dikerjakannya minggu 1 sampai 3 kan sebenarnya sudah disampaikan dari awal pertemuan ya. Kita project berkelompok, silahkan kelompoknya mau bikin sendiri atau mau ditentukan, saya serahkan kepada mahasiswa. Sedangkan untuk ide proyeknya kita akan bahas hari ini. Nah, untuk video pembelajaran ini setiap selesai perkuliahan saya akan upload dan teman-teman bisa lihat di bagian ini. Nah, balik lagi ke sini, tadi yang tentang apa? Referensi ya. Tadi saya bahas tentang referensi. Saya sudah upload atau belum ya? Oh, belum. Ternyata referensinya ini masih di draft. Nah, ini saya sudah sediakan sebenarnya nih referensi. Nah, ini referensinya sebenarnya teman-teman bisa banyak baca. Mau yang English atau Indonesia juga banyak versinya ya. Contohnya di sini ada buku yang sangat recommended nih. Karya Nir Eyal, judulnya Hook, How to Build Habit Forming Product
tahun 2014. Di sini saya nemu PDF-nya. Ya sebenarnya sih harusnya beli bukunya gitu ya. Tapi ini pas nemu PDF udah nggak apa-apa, kita kan untuk belajar gitu ya, bukan untuk berjualan lagi gitu. Atau versi bahasa Indonesianya udah ada juga nih, tahun 2016, Hook produk membentuk kebiasaan. Bukunya keren banget, saya udah baca, memang sih belum selesai semua gitu, baru inti-intinya gitu. Bagaimana produk itu bisa masuk dalam kebiasaan kita, dalam habit kita. Habit itu rutinitas kita gitu ya, sehari-hari. Kayak misalnya bangun tidur, yang pertama kali dipegang mungkin handphone gitu ya, kita ngelihat atau minimal mematikan alarm gitu kan ya. Nah, sedangkan alarm ini pun macam-macam. Ada alarm bawaan handphone, ada juga yang menggunakan aplikasi gitu. Nah, terus setelah itu mungkin secara tanpa disadari gitu ya, langsung ngecek notif gitu ya, entah itu dari media chatting ataupun dari media sosial gitu. Nah, itu kan jadi bikin kebiasaan ya, oh bangun tidur ngecek handphone. Ya, jangan lupa berdoa tentu ya, bangun tidur harus berdoa dulu ya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, barulah cek atau ke kamar mandi atau sebagainya gitu. Yang jelas smartphone itu pasti akan kita cek entah berapa menit setelah kita bangun tidur gitu. Nah, kita pengen dong bikin produk yang masuk ke dalam kebiasaan calon user kita gitu. Nah, di buku inilah teman-teman bisa pelajari gimana sih caranya gitu. Nah, berikutnya yang ini, yang Mr. Jesse James Garrett. Kalau ini kita pakai nanti setelah asesmen 1. Jadi, bahan untuk asesmen 2 itu semuanya ada di Mr. Jesse James Garrett yang bikin elemen of user experience. Lalu berikutnya ada yang ini UX for developers. Ini bagusnya pada saat teman-teman sudah mulai masuk ke tahapan desain ya, UX design. Lalu yang ini bagus banget juga bukunya, Don't Make Me Think. Nah, ini tuh dari sudut pandang user gitu. Kalau saya sebagai user, saya nggak mau ketemu aplikasi yang membuat saya harus mikir gitu. Ya kan? Nah, kita pengen pakai aplikasi tuh kita bisa explore dengan mudah. Aplikasinya user friendly, nggak bikin kita harus nyari help gitu ya. Tetapi dengan kita eksplorasi sendiri itu gampang banget gitu, cepat banget, mudah dipelajarinya gitu. Artinya ya ini, kata user itu don't make me think gitu. Keren banget namanya buku ini. Lalu kalau website banyak ya, website tuh banyak banget yang bisa teman-teman pelajari. Ini beberapa saja. Yang pertama yang interactiondesign.org ini, jadi yang dua pertama nih mbah-mbahnya pakar-pakarnya UX di internasional ya, di dunia internasional. Interactiondesign.org sama nngroup.com. Ini teori-teori ilmiah yang disampaikan oleh para pakar UX yang ada di dunia ya. Kalau yang Medium UX, nah ini Medium, UX Planet. Kalau ini adalah apa namanya? Ini semacam artikel yang bikin itu, misalnya kayak saya bikin artikel di situ bisa juga, atau kalian bikin artikel di Medium, UX Planet. Ada lagi satu lagi UX Collection, saya lupa tuliskan. Nah itu teman-teman boleh bebas nulis di situ. Nanti saya belum pernah nyoba juga sih, cuman entah ada approval atau gimana gitu. Tapi ini yang nulis adalah pendapat orang gitu. Tetapi rata-rata adalah orang yang sudah tervalidasi ya, udah terverify kalau dia layak untuk nulis di situ gitu. Lalu UX Lab juga gitu. Nah kalau yang ini Figma ya. Nah kenapa ini saya belum upload? Nah ini sebentar, ada versi PDF-nya ya. Ada versi PDF untuk yang how to build habit forming tadi, terus yang Jesse James Garrett ada juga di sini, sama yang Don't Make Meeting ini saya juga udah nemu nih PDF-nya, teman-teman bisa pelajari. Nah, kenapa ini saya belum selesaikan, belum saya post? Karena ini masih ada beberapa tools yang nanti perlu teman-teman pelajari juga nanti. Soalnya kalau saya post sekarang, dan kalau ada update, saya tuh harus ngupdate satu kelas
per kelas gitu. Makanya ini nanti saya update-nya, saya selesaikan dulu baru saya posting gitu. Sehingga 3 kelas itu udah langsung bisa lihat gitu. Nah, seperti itu ya. Dan sampai saat ini pun sebenarnya belum terlalu ini banget sih. Tapi nanti kalau teman-teman mau baca sih boleh ya. Ini dulu mungkin yang paling penting nih. Buku ini. Ini belum saya share ya. Nanti kalau sudah lengkap baru saya share. Nah, ini mungkin yang bisa yang tercepat yang bisa teman-teman pelajari bisa dari buku ini. Sama kemarin ada juga kan siapa ya sih? Punten saya lupa. Ada yang kirim juga tulisan itu bagus banget dari blog seseorang ya. Saya juga sudah simpan sih di sini referensi tentang UX. Itu bagus banget teman-teman. Menurut saya sih wajib baca ya tulisan dia. Saya juga jadi penasaran pengen bawakan materi yang dia tulis itu supaya dalam bentuk visual gitu ya seperti ini. Nah ini nih kemarin dari kelas ini kan ya kalau tidak salah ada yang ngasih. Cuman saya lupa namanya yang ngasih siapa punten. Nah ini Franklin Bu kalau nggak salah Bu. Franklin ya betul Franklin ya. Ini bagus juga kalau teman-teman baca ini. Jadi apa yang kalian share, insya Allah saya baca kok. Terima kasih sebelumnya. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oh, satu lagi ya, tentang tugasnya ya. Balik lagi deh share-nya ke sini. Sebentar, mana ya? Kok nggak bisa? FNF11. Nah, di sini teman-teman saya tadi sudah upload juga kan ya tugas yang classwork tugas 1 untuk minggu 1 sampai minggu 3 sebenarnya. Nah, yang ini insya Allah beberapa udah lihat ya, kalaupun belum satu kelas. Nah, di sini ini sebenarnya saya tulis ulang aja sih, isinya masih sama seperti yang ada di gambar. Ini mas saya tulis ulang. Jadi ini saya upload juga ininya. Siapa tahu teman-teman mesti buka tutup Classroom gitu kan ya. Daripada di screenshot ya udah saya upload aja gambar. Nanti teman-teman bisa download gambarnya, bisa dilihat kapanpun. Nah ini ya. Jadi tugas pertama ini ada tujuan tugasnya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan UX design, UCD, UX maturity dan memulai perencanaan dan project UX ya. Nah di sini teman-teman ada uraian tugasnya sama kriteria penilaian. Nah untuk uraian tugasnya, objek tugas berupa studi kasus yang harus dikerjakan. Nah merumuskan project UX. Di zoom lagi aja ya. Nah, merumuskan project UX dengan studi kasus berdasarkan permasalahan sehari-hari yang dicari solusinya dengan sebuah layanan teknologi informasi berbasis aplikasi mobile ataupun website. Nah, di awal saya pernah sampaikan lebih baik mobile saja. Nah, karena mata kuliah ini mata kuliah untuk angkatan 2020 dan 2019 jadinya diumumkan. Jadi boleh juga website karena angkatan 2019 mereka beberapa bikin project 2-nya menggunakan website. Jadi saya tidak bisa mengintervensi itu ya. Jadi boleh saja mau mobile mau website gitu. Kenapa waktu di awal saya menyarankan mobile? Karena mobile itu kan tampilannya kecil ya. Sehingga tidak terlalu banyak yang perlu disiapkan gitu. Maksudnya secara tampilan tuh lebih sedikit gitu ya, lebih simple gitu bayangan saya dibandingkan website. Website ini pastinya lebih kompleks, kontennya maupun fiturnya pasti akan biasanya lebih lengkap daripada mobile apps gitu. Nah, metode pengerjaannya dikerjakan berkelompok, 3 orang per kelompok.
karena mahasiswa di kelas ini ada, ini yang hadir berapa, 33, 32 ya. Jadi satu kelas ini 10 kelompok saja. Nanti akan ada satu kelompok yang berempat, itu tidak apa-apa. Terus, kenapa jadi mengecil? Nah, ini untuk output dari tugasnya ini berupa proposal tugas besar gitu ya. Jadi bentuknya ini proposal nih, teman-teman mengajukan. Saya project UX-nya mau kayak gini. Nah, isi dari proposalnya itu berisi mulai dari cover, judul produk atau proyek, terus ada abstrak, latar belakang masalah, ada tujuan dan hasil yang akan dicapai, ada observasi kasus dan layanan sejenis, lalu ada penjelasan metodologi yang user center design itu, ini typo ya nulisnya, dan ada daftar pustakanya. Nanti output tugasnya dikirimkan dan dipresentasikan kepada dosen pengampu. Nah, tugasnya dibuat dengan template yang disediakan. Jadi template-nya udah ada. Oh, saya lupa, belum saya upload ya. Untuk template tugasnya udah ada, jadi teman-teman nanti ikuti template yang ada, di copy paste ke jadi kita pakai Canva. Nah, nanti teman-teman tinggal copy paste Canva-nya ke Canva masing-masing. Canva ini teman-teman bisa pakai SSO ya. Nanti kalau misalnya belum punya akun di Canva, teman-teman daftarnya pakai SSO dan pilihnya student. Nah, itu dapat pro layanannya. Jadi pro untuk mahasiswa tuh gratis gitu. Nah, terus format ininya nanti kayak gini ya nulisnya. Tugas 1, UXD ketua, kelompok berapa, sama NIM ketua. Jadi kalau ngumpulin tugas berkelompok, yang ngumpulin cuman ketua timnya saja. Yang lain tidak perlu ngumpulin. Terus di turn in nggak Bu kalau misalnya anggota kelompoknya? Nggak usah. Nanti saya capek harus mengembalikan semua. Jadi pasti nanti karena satu kelompok nilainya akan sama kalau dokumen ya. Jadi saya anggap sama aja, kecuali ada yang lapor misalnya, Bu, di tim saya tuh ada si A yang tidak aktif, tidak ikut mengerjakan proposal. Nggak apa-apa, lapor aja, kan japri ya teman-teman ke saya gitu. Nah, nanti saya akan bedakan nilainya gitu. Kan nggak adil ya kalau nggak ngerjain tapi dapat nilainya sama, kecuali satu kelompoknya ridho, ikhlas gitu. Nah, kriteria penilaian sudah ada di sini, teman-teman bisa baca ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Bagaimana, ada yang ditanyakan? Udah Bu, sepertinya Bu, jelas. Seperti yang enggak, Bu. Udah jelas, Bu. Masih jelas Bu. Oke, untuk timnya ini sudah terbentuk kah? Belum Bu. Oh, timnya belum terbentuk. Kalian proyek satunya siapa dosennya? Oh, itu kalau proyek 1 udah Bu. Bu Udah Ina, terbentuk Bu. Ina. Oh, kelompoknya sudah ditentukan kalau di proyek 1. Oke. Udah Di kebentuk, itu udah Bu. ada studi kasusnya belum? Kelompok proyek 1 Ada yang udah, ada yang belum ya? Ada yang udah, ada yang belum. Belum Bu. Oke, gini, saya kasih tawaran mungkin untuk proyek 1 kelompok. Jadi untuk proyek UX ini kelompoknya disamakan saja dengan proyek 1, mungkin lebih simpelnya kayak gitu ya. Ya Bu. Nah, teman-teman yang sudah punya ide nanti boleh disampaikan. Jadi ini saya close perkuliahan hari ini. Tapi saya akan stay tetap di sini. Nanti kalau teman-teman ada yang live boleh silahkan live. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Saya nunggu sampai perkuliahan selesai gitu. Kan belum. Punten Bu. Gimana? Di proyek 1 itu emang beberapa ada yang udah dapat
kelompok, udah bukan mendapat sih, maksudnya udah bikin kelompok, cuman emang beberapa juga ada yang belum Iya, Bu. bikin kelompok itu, Bu. Oh begitu. Oke. Iya, makanya apa namanya, proyek satu kan ada yang pribadi, kayak ngerjain pribadi gitu, kayak maksudnya pribadi itu sendiri gitu, Bu. Mungkin karena ditanyain ada kelompok atau belum, nggak ngelis kelompok. Jadi kan kita pikir ya berarti anak ini belum dapat kelompok gitu. Kalau mau pribadi, Bu. Mungkin ya saya sih nggak tahu ya. Oke. Kemarin udah ada berapa kelompok sih tuh? Ada berapa Kia? Lupa gue Kia. Ada 6 baru. 6 atau 7 lah. Ya harusnya satu kelas ini ada 10 kelompok paling tidak. 10 tim ya. Harusnya sudah ada 10 tim. Di kelas ini ada yang ikut yang ikut PKM. Ada, Bu. Itu sama nggak kelompoknya dengan yang ada di kelas proyek 1? Atau beda? Ada yang, kalau nggak salah ada yang satu kelompok di satu kelas ini, terus ada juga yang kepisah-pisah nyebar. Kalau nggak salah yang satu kelompok tuh ada Lutfi Rizky, Claudia, sama siapa gitu, satu lagi lupa. Oh iya, oke ya, oke saya paham. Nah sekarang gini, saya mungkin tanya dulu, teman-teman nyamannya bikin kelompok sendiri atau ditentukan kelompoknya? Kan tadi katanya di proyek 1 ada yang sudah berkelompok, ada juga yang belum. Nah itu solusinya gimana? Guys, ada punya saran guys? Bebas. Kalau menurut saya diituin aja, Bu, dipilihin. Iya, dipilihin sih. Iya benar Bu, dipilihin Kalau nggak sama Ibu dapat. aja. Biar enggak itu, Bu, biar imbang semuanya, Bu. Ya, Ya siap. lebih Oke, setuju sih benar. gitu. Ya oke, berarti saya ini saya close dulu ya. Nanti saya saya siapkan untuk timnya. Lalu nanti saya umumkan di grup WhatsApp ya. Mungkin seperti itu ya. Baik, Bu. Nanti dari situ baru teman-teman bisa diskusi lebih lanjut. Kalau misalnya ada yang udah punya ide, mangga. Nanti saya juga akan share beberapa usulan yang mungkin bisa teman-teman pilih sebagai project UX-nya. Nah, perlu diingat, project UX ini adalah real ya. Jadi bukan asumsi, bukan pura-pura bikin project, tetapi memang real. Nanti teman-teman harus ketemu dengan calon usernya, harus wawancara, harus kalau ada kuesioner harus kasih kuesionernya dan mereka harus isi. Lalu kalau misalnya nanti testing pun teman-teman harus datang lagi ke mereka untuk meminta bantuan mereka melakukan pengujian terhadap prototipe teman-teman. Seperti itu ya. Oke, berarti sekarang pagi ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita nanti akan saya evaluasi dulu timnya. Setelah itu nanti saya umumkan di grup WhatsApp. Gitu ya. Baik, Ada Bu. yang belum jelas? Sudah jelas ya semua ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Mohon izin mendokumentasikan dulu Enggak. bukti perkuliahan hari ini. Boleh di open cam-nya. Ini Farhan lucu banget sih ininya videonya. Saya serasa nonton TV, Bu. Ya Allah. Iya, kayak nonton TV. Apalagi punya Rizky ya. Kayak lagi nonton Iya. ini National Geography. Franklin Tom Jerry, Bu. Ya. Oh iya, Franklin Tom and Jerry. Rizky ganti dong filmnya. Jangan itu terus. Nanti minggu depan kamu cari film yang lain. Deswin lagi di pantai mana, Win? Baik, Bu, baik. Kangen liburan ya. Banget, Bu. Iya. Iya nih April, Adna, di Rizky, Cynthia, Naufal. Naufal girly banget nih ya gordennya. Mantap, Bek. Nggak apa-apa. Yolanda, Arum, Rizka. Arum lagi di mana nih?
Alex, Devlin, Nadine, Gary, Frisya, Lutfi, Rizky. Oh, Rizky udah gaya tuh, udah pasang kacamata. Nadia, Stefani, Beta. Nih, kemana lagi wajahnya? Titik, Chandrika, Putri, halo, Hafizatu, Agfa, Agung, sama Hafiz. Belum muncul. Ayo silahkan tunjukkan diri kalian. Teman-teman kalau misalnya ternyata nggak bisa hadir di dalam perkuliahan itu tolong ini ya, tolong cepat info ya. Karena kan saya nggak tahu kondisi kalian di rumah masing-masing itu seperti apa. Kan ada yang mati lampu, terus kehabisan kuota gitu ya. Jadi jangan sampai saya mengira teman-teman emang alpa gitu ya. Tapi memang untuk online kuliah ini sebenarnya saya tidak akan apa ya, maksudnya toleransi untuk kehadiran itu sangat tinggi gitu. Kalau teman-teman ternyata dalam waktu seminggu baru konfirmasi, itu saya masih terima sih. Yang penting teman-teman mengerjakan tugas, karena kan tugas rata-rata 1 minggu ya dikasihnya. Nah, selama teman-teman pasti mengerjakan tugas, terus memang muncul di sini gitu ya, nah itu saya akan hadirkan gitu. Oke, sudah cukup lah ya, ditunggu ini yang belum hadir. Oke, kita capture dulu ya. Oke, berikan senyuman terindahnya. Stefani, kamu itu gambar apa, kasur kayaknya ya. Oke, 1, 2, 3. Dah, sip. Terima kasih teman-teman. Ditunggu informasi selanjutnya ya di Iya, Bu. Terima Baik. kasih, Bu. Hari ini. Ya, oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.